Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian dari Alkitab, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang baik, itulah kerinduan kami. Kami ingin membuka mata hati kami, mata pikiran kami, sehingga cara kami melihat diri dan sesama diperbaharui oleh hikmat firman Tuhan. Kami bersyukur kami telah dikumpulkan untuk berada di sekitar firman-Mu. Semua karena pertolongan Roh Kudus. Dan biarlah karena pertolongan Roh Kudus juga kami dikuasai pikiran, hati, segenap keberadaan diri kami untuk menyambut firman yang memperbarui hidup kami. Sehingga kami terus semakin melihat Kristus dan kami menjadikan kasih Kristus yang rendah hati dan menyelamatkan itu menjadi bagian hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita akan membuka, saya akan membuka ya, kalau ada Alkitabnya boleh dibuka, yaitu dari Amsal. Tadi Pak Siswono sudah memberikan hal-hal yang penting ya, yaitu Amsal pasal 6 ayat 16 sampai ayat 19. Nanti akan ada juga beberapa bagian Alkitab yang saya ajak ibu bapak saudara-saudara untuk melihat juga ya. Kita akan lihat dulu dasarnya untuk bagian hari ini dari bagian Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Supaya kita aktif kita baca bergantian. Saya akan bacakan dari terjemahan baru edisi 2 ya ibu bapak saudara-saudari. Jadi jangan kaget ada perbedaan sedikit. Saya akan baca di bagian yang dekat nomor ayat, ibu bapak saudara-saudari yang agak jauh dari nomor ayat. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Saya mulai dulu ya. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Mata sombong, lidah dusta, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan. Demikian bacaan kitab suci. Berbagai kita yang mendengar firman Allah, memelihara kehendaknya dengan melakukannya setiap hari. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tadi Pak Siswono mengatakan mata sombong kayak gimana sih? Nah saya mau kasih tahu nih, tapi nanti ibu bapak nilai ya, betul nggak ya? Mata sombong saya terinspirasi dari Mr. Bean. Ya, kalau Mr. Bean ini mata sombong nih. Ya agak tinggi sedikit, saya kurang ahli. Yang kedua dari sinetron, sama kurang lebih begitu ya, gitu ya. Biasanya tuh mandangnya ke bawah begitu. Karena memang yang ditunjukkan itu sikap yang aku lebih tinggi dari kamu. Betul gak sih mata sombong begitu? Gitu ya. Pasti biasanya kalau saya lihat tuh dia memandang ke bawah. Coba deh lihat orang yang sombong, mungkin 90% ke atas dia memandang ke bawah. Gak pernah mata sombong begitu ya ngelihat ke atas kan. Yang ada tuh pengemis ya, kesian Pak, kesian ya matanya ke atas. Kesian gitu. Tapi kalau mata sombong cenderungnya ke bawah. Apa sih yang menyebabkan orang itu menunjukkan mata sombong? Mata sombong. Sebenarnya semuanya itu ada di hati, ada di pikiran penyebabnya. Betul, saya setuju Pak Siswono. Mata itu jendela jiwa. Ya. Biasanya yang punya anak nih, orang tua, ayah, ibu, ya, atau kakak adik, itu yang dekat dengan anggota keluarganya itu ngenalin tuh. Kamu dari mana? Habis dari sana mam, wah ketahuan mamanya lihat matanya. Ah yang benar gitu ya. Iya sih nggak dari sana, nah kan. Ya, biasanya orang kalau mata itu jendela jiwa seperti itu. Mungkin itulah sebabnya mengapa kalau kita berdoa tutup mata diajarkan. Lipatlah tangan, tutup mata gitu. Ada di sini yang berdoanya melek? Hampir sebagian nggak ada ya. Karena mungkin begitu dengan menutup mata. Kita betul-betul meneduhkan hati dan tidak tergoda oleh situasi sekitar. Sehingga kita cukup rendah hati untuk mengakui bahwa Tuhan itu besar. Orang yang memiliki menunjukkan mata sombong itu pasti di dalam pikiran dan hatinya. Kalau kita bisa black ya, itu kelihatan tuh. Aku lebih hebat ya, kalau meskipun gak ada tulisannya ya. Tapi pasti ada aku ini lebih hebat. Karena aku lebih hebat, kamu itu rendah.
Bahkan juga orang yang menunjukkan mata sombong itu di dalam benaknya itu selalu terngiang-ngiang gini. Pokoknya aku yang harus yang paling. Aku harus yang paling gitu. Contohnya ketika dia ke gereja ya, dia pakai baju. Dia lihat dulu nih, ada nggak ya yang lebih keren dari aku. Nah ketika dia lihat dulu, apaan tuh, kerenan juga aku gitu. Orang yang sombong itu karena dia merasa aku yang harusnya paling itu, paling keren. Aku yang harusnya paling pinter, aku yang harusnya paling didengar. Kalau dia mencermati ada yang lebih dari dia, nah itu mulailah mata sombong itu kelihatan biasanya ya. Dilihatin dari atas ke bawah, muncul seperti itu. Nah apa akibat kalau orang menunjukkan mata sombong? Ya akibatnya yang dialami dia memiliki perasaan bangga bahwa aku ini lebih itu. Tapi itu nggak tahu itu positif apa negatif tuh. Perasaan lebih hebat itu positif apa negatif? Bisa jadi positif ya kan? Kalau orang belajar semangat ya, wih papa bangga, atau ibu guru ya, wih kamu hebat ya, bangga ya. Itu mungkin dia memacu lebih berprestasi. Tapi kalau perasaan lebih hebat itu kemudian kita anggap ya memang aku yang paling gitu. Itu hanya perasaan di kita saja. Nah orang lain gimana? Orang lain yang ngelihat kita biasanya itu nggak suka ya. Jadi susahnya begitu ya, kalau orang yang menunjukkan kesombongan, dia itu sebenarnya ingin lebih banyak dapat, ingin lebih banyak dapat. Nah, makanya kalau saya bilang orang sombong itu pelit pasti. Itu dosa tuh nyambung-nyambung terus tuh ya. Orang yang sombong pasti pelit. Orang yang sombong pasti nggak peduli. Kenapa pelit? Karena nggak peduli ke orang lain. Karena dia ingin mengatakan aku yang harusnya paling. Ya seperti itu. Nah makanya kalau kita melihat kitab Amsal ini jadi kabar baik ibu bapak. Nggak enak jadi orang yang merasa kita yang paling. Sebab itu hanya perasaan kita. Orang lain ngelihat kita, sombong kamu, apa-apa kamu selalu nggak enak. Dan kita nggak bisa kerjasama dengan orang lain. Kabar baiknya di dalam kitab Amsal, kitab sastra hikmat ini kita diberikan peringatan. Nah memang bahasanya itu bahasa khas sastra hikmat, menggunakan bahasa tubuh. Saya senang nih ya, selama 2 pekan menuju Pentakosta di Pakis Raya, ini mengungkapkan 7 perkara yang dibenci Tuhan. Kenapa kok kita mesti tahu? Ya karena kan kita sayang Tuhan. Kalau nggak kenal kita nggak sayang. Kita harus kenal apa yang Tuhan nggak suka, gitu kan? Kalau suami istri gitu kan, suaminya ditanya kamu sukanya apa? Wah, aku sukanya sayur asem. Sayur lodeh nggak suka. Besoknya dibikinin sayur lodeh. Apa yang terjadi? Nyari perang ya kan? Aku udah nggak suka sayur lodeh, dibikinin sayur lodeh gitu. Nah kita anak-anak Tuhan, kalau kita udah tahu yang Tuhan nggak suka, jadi kita tahu tujukan kasih sayang kita kepada Tuhan. Nah menariknya ada bagian-bagian tubuh nih, kalau guru sekolah minggu pasti mahir nih. Yang kita mesti waspadai yang jadi biang kerok, troublemaker. Yang pertama itu mata sombong ini kan ya. Walaupun nanti kita akan lihat ini bukan sekedar mata ya, tetapi kesombongan gitu. Tapi penulis Amsal nih memang artistik gitu. Dia bilang ada bagian-bagian tubuh kita yang menyebabkan celaka. Pertama mata. Nah kalau kita hilangkan kata sombong ya juga sih. Coba mata bisa jadi itu dosa kan ya. Perselingkuhan misalnya, ngelihat dulu kan lagi nunggu macet ya di Starbucks ya, tiba-tiba dia juga lagi nunggu macet terus nanya mau kemana? Aku mau pulang, macet ya, iya. Wah terus gara-gara mata ya. Lalu yang kedua yaitu lidah. Nah itu minggu depan ya, besok ya. Lidah. Ya memang ada selanjutnya, tapi lidah juga kan bisa membuat kita troublemaker dengan sesama kita. Gara-gara misalnya lewat jalan ya ditutup, terus kita bilang satu kata capcay kamu ya. Wah yang itunya lagi mabuknya, capcay. Dia ngambil celurit. Akhirnya jadi perang antar kampung. Mata, lidah itu mesti hati-hati. Tangan, kata penulis Amsal nih, tangan juga ya. Lalu pikiran dan hati dan kaki, itu bagian-bagian tubuh yang disoroti yang bisa membuat kita bermasalah dengan orang lain. Mata, lidah, tangan, pikiran, hati, dan kaki. Nah oleh sebab itu dinasihati hal-hal yang praktis sebenarnya. Kalau di dalam Alkitab kita jelas nih, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikan.
Ini sebenarnya totalnya 7. Tapi penulis Amsal ingin menegaskan di list ini 6 yang awal itu Tuhan gak suka. Apalagi yang ketujuh. Yang ketujuh apa? Kalau kita lihat di ayat 19, menimbulkan pertengkaran saudara. Ya, saksi dusta yang meniupkan bohong dan menimbulkan pertengkaran saudara. Yang terakhir itu yang Tuhan 4 banget. Yang didahului oleh yang sebelum-sebelumnya. Jadi di tahun ini, nah nanti kalau Pak Siswanto tahun depan ngasih tes lagi tugasnya Pak ya. Tahun kemarin apa gitu. Tesnya adalah gimana bersama-sama saudara kita nggak bertengkar gitu. Nah gimana supaya nggak bertengkar? Ya ada bagian-bagian tubuh yang harus kita itu kontrol. Yang harus kita kendalikan. Ya seperti itu. Nah bagian saya adalah tentang kesombongan. Mata seperti saya katakan tadi jendela jiwa. Apa yang kita lihat dari mata turun ke hati gitu kan. Di hati penilaiannya itu mesti hati-hati ya. Jadi kalau mata sombong tuh di dalam pemahaman sebenarnya hatinya itu yang harus lebih dikoreksi. Coba periksa kalau kita dengan orang lain, ini kan tentang sesama nih ya. Amsal 6 ayat 16 sampai 19 itu tentang sama. Kalau kita ada dengan bersama-sama dengan orang lain, terus kita merasa lebih utama, lebih hebat, nah kita pasti akan nunjukkan mata sombong. Jadi seperti itu. Kalau dibilang coba dong bikin mata sombong, tapi hatinya itu melihat orang lain sama dengan dia nggak bisa, nggak muncul. Tapi kalau kita mau tes ya, ayo bikin mata sombong, hatinya dulu harus dibikin kamu itu lebih hebat. Dia tuh emang lebih rendah dari kamu. Suku ini lebih rendah. Orang yang kerjanya gini pasti begini. Nah ketika hatinya udah seperti itu, matanya itu pasti menunjukkan mata sombong. Sikap yang sombong. Tapi kalau hatinya itu dipenuhi oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus, lagunya cocok ya. Buka mataku melihatmu Yesus. Kalau hati kita itu seperti Tuhan Yesus, maka kita melihat sudut pandangnya itu dari yang lain. Dari yang lain. Ini yang membuat mata sombong gak akan kelihatan dari diri kita. Hati kita tuh ngelihatnya orang lain itu dengan belas kasihan dan dari sudut pandangnya dia gitu, dari sudut pandangnya dia. Ya. Nggak tahu, saya pernah di Indomaret gitu ya, lagi ngantri kan biasanya Indomaret atau Alfamart saya lupa. Bayarnya ngantri, kasirnya padahal ada banyak gitu, tahu sendiri ibu bapak ya, di depan juga ada tuh. Ketika saya udah ngantri gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu nyerobot gitu ya. Lusuh gitu ya. Langsung mata sombong saya keluar ya. Udah dekil, belagu, nyerobot gitu. Iya betul, keluar otomatis. Karena saya merasa, loh aku kan bener nih. Kamu yang salah. Tapi terus kemudian saya ngelihat belanjaannya apa. Ternyata belanjaan itu memang kedaruratan ya. Dia tuh lagi nunggu, anaknya tuh lagi nangis banget. Dan itu kalau saya nggak salah tuh obat gitu ya. Sehingga dia lupa permisi sih memang ya. Dia langsung buru-buru aja karena panik kali ya. Anaknya itu butuh yang dia beli itu. Ketika saya lihat gitu, oh iya. Akhirnya saya belas kasihan ya. Ya udah deh, saya tolerir ya. Walaupun dia sikapnya salah kan, nggak antri ya. Saya tolerir. Hilang mata sombong saya, gitu ya. Jadi mata sombong, sikap sombong itu muncul kalau kita nggak mampu melihat dari posisinya dia. Nah kalau kita melihat dari posisinya si ibu itu, ya kita bisa memahami kalau dia itu memang sebenarnya lagi butuh untuk kesegeraan bayar barang-barang yang dia mau bayar itu. Kenapa mata sombong itu dibenci oleh Tuhan? Ya saya mikirin 7 perkara dibenci Tuhan. Kenapa sih Tuhan benci yang sombong? Nah saya lihat memang karena Tuhan itu sedang perbaiki dunia ini dari kehancuran dosa. Itu alasan pertama. Kenapa Tuhan gak suka kesombongan, mata sombong, sikap sombong? Karena Tuhan sedang benerin dunia ini Ibu Bapak. Dunia kita itu, kita baca di Kejadian, itu rusak gara-gara dosa. Dosa itu tinggi hati, bumbu dasarnya dah. Saya selalu ulang-ulang begitu. Dosa itu tinggi hati. Orang diajak untuk melawan Tuhan, itu kan tinggi hati. Dan kalau kita udah melawan Tuhan, wah itu dosa apapun keluarlah, sombong segala macam. Nah Tuhan gak suka karena kalau orang yang menunjukkan kesombongan, dia sedang merusak dunia ini. Sedang merusak dunia ini.
Nggak ada kedamaian kalau ada satu orang yang sombong di tengah kumpulan 5 orang gitu. Nggak ada kedamaian. Yang 4-nya bagus dia anak Tuhan gitu. Tapi yang satunya sombong, ketularan pasti itu, bukan ketularan sombong. Yang 4-nya ini terpancing untuk gitu ya. Akhirnya jadi dia sombong di dalam hal yang lain. Ini hati-hati juga nih Ibu Bapak ya. Kadang-kadang kita sombong seperti si pemungut cukai. Dan orang Farisi, seperti orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa. Si pemungut cukai ini nggak berani menengadahkan tangan, dia hanya berdiri di pojok. Tuhan, kasihani aku orang pendosa. Tapi si orang Farisi, ya Allah, aku bersyukur dan aku tidak seperti si pemungut cukai ini, gitu ya. Itu sombong. Kalaupun kita lihat, ya dia kan bagus Pak, dia berdoa apa, tapi dia sombong rohani. Nah makanya kalau ada satu orang sombong di dalam kumpulan, bisa jadi yang lain juga ikut-ikutan sombong. Walaupun sombongnya soft ya, tapi sombong rohani itu tetap aja sombong. Karena merasa lebih baik dari yang lain. Makanya itu alasan pertama, kenapa Tuhan kok benci. Karena orang yang sombong sedang merusak tatanan dunia ini. Sedang merusak kumpulan persaudaraan. Nah yang kedua, Tuhan membenci orang yang sombong karena itu adalah tindakan jahat dan tidak takut Tuhan. Coba kita buka Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Ya, saya bacakan Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Nah jadi memang penulis Amsal ini menunjukkan, mengajarkan orang yang takut akan Tuhan itu nggak akan melakukan kejahatan. Tetapi orang yang melakukan kesombongan, kecongkakan itu berpotensi besar untuk melakukan tindakan kejahatan. Jadi jangan kita berpikir, saya kan cuma sombong aja. Sombong itu adalah bagian sikap kita tidak takut Tuhan. Kenapa? Karena orang yang sombong merasa lebih dari yang lain, nggak tahu bahwa dia itu kalau dibandingin dengan Tuhan nggak ada apa-apanya. Ya, makanya resep untuk orang nggak sombong itu sekali-kali lihat ke atas deh, gitu ya. Jangan kamu ngelihat saudaramu yang lebih rendah, kamu lihat ke atas deh, ya seperti itu. Tapi bukan berarti ngelihat ke atap gitu, ngelihat ke Tuhan seperti itu. Mengapa juga dibenci Tuhan? Karena ini berpotensi menindas yang lain. Di dalam Mazmur 18 ayat 28 Tuhan mengatakan, Mazmur 18 ayat 28 ini saya bacakan ya, Mazmur 18 ayat 28. Mazmur 18 ayat 28. Engkaulah yang menyelamatkan orang-orang tertindas, tetapi mata yang congkak kau rendahkan. Jadi Tuhan tahu kalau orang yang menunjukkan kesombongan, matanya sombong, matanya congkak, ngelihat yang lain itu sebagai yang lebih rendah, dia sedang menyakiti ciptaan Tuhan yang lain. Saya nggak tahu kalau di sini ada yang punya anak lebih dari satu, ya waktu kecil itu pasti pernah punya pengalaman, ya kokonya atau kakaknya menganiaya adiknya ditendangin, woi, apa kita bilang bagus kok terus gitu? Enggak kan? Hei, nggak boleh, kamu harus sayang. Kita aja nggak tega kalau ada anak kita dianiaya oleh yang lebih tua gitu. Tuhan nggak suka kalau orang itu merasa lebih terus menindas yang lain. Tuhan belain yang lemah. Ya, hati orang tua kan seperti itu. Bapa di sorga juga seperti itu. Tuhan juga membenci kesombongan. Karena kesombongan itu merupakan kejahatan tersembunyi. Mazmur 101 ayat 5. Saya bacakan untuk kita Mazmur 101 ayat 5 Ibu Bapak. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Ini bukannya kata-kata Tuhan sih sebenarnya, tapi proyeksi dari seorang raja, ya pemimpin Mazmur Daud. Ini menunjukkan di dalam Mazmur 101 ayat 5, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya dia akan kubinasakan, orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jelas menunjukkan bahwa di dalam kesombongan itu berpotensi untuk melakukan tindakan yang lebih jahat lagi, ya.
Memang orang yang sombong itu nggak pernah bilang nih saya sombong gitu, nggak pernah. Tapi penilaian itu dari orang lain. Itu susahnya begitu. Makanya hati-hati nih ya, kesombongan itu potensial sifatnya. Jadi kita mungkin nggak merasa saya nggak sombong kok gitu. Orang lain yang nilai. Nah, makanya ini Tuhan tegaskan antara lain di Mazmur 101 ayat 5, ini sombong ini adalah kejahatan tersembunyi. Nah terakhir, lalu antidotnya ada enggak? Kalau Tuhan nggak suka kita mata sombong atau sikap sombong, oke deh kita udah terima ya alasan-alasannya tadi. Antidotnya ada enggak? Ini memang nanti akan disampaikan Pendeta Gunawan ya, saya lihat di belakang. Cuman saya mau juga kasih, rasanya ada tuh ya, untuk mata sombong ini ada antidotnya. Yaitu di Mazmur 131 Ibu Bapak. Jadi antidot untuk sikap sombong itu di Mazmur 131 ya. Obatnya lah ya, obatnya Mazmur 131. Di sini judulnya adalah berserah kepada Tuhan. Ayo kita baca bergantian yuk Ibu Bapak. Saya baca bagian yang dekat nomor ayat, Ibu Bapak yang agak jauh nomor ayat ya. Mazmur 131. Ini antidot untuk mata sombong atau sikap sombong ya. Mazmur 131. Saya baca dekat nomor ayat, Ibu Bapak yang jauh. Tuhan, aku tidak tinggi hati. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan menenteramkan jiwaku. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Jadi antidot untuk enggak sombong adalah tahulah bahwa Tuhan melihat kita dan Tuhan lebih besar. Sehingga kita bisa seperti pemazmur ini, Tuhan, aku enggak tinggi hati karena ngelihat aku seperti seorang anak yang disapih, berserah kepada Tuhan. Itu antidotnya ya. Jadi kalau kita ngelihat orang lain dan kita muncul, kita ingin sombong, Tuhan lagi ngeliatin kita gitu. Jadi jangan sombong. Yang berikutnya antidot kedua, Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Antidotnya ya. Kita baca sama-sama ya. Amsal 4 ayat 25. 2, 3. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ini memang mesti kita bayang-bayangkan nih artinya apa ya? Artinya begini, perbaikilah diri terus ya. Mata terus ke depan. Jadi jangan sampai kita tergoda untuk memandang rendah yang lain. Kalau Tuhan percayakan kepada kita sekian, kita merasa bersyukur. Kita nggak perlu membanding-bandingkan yang lain. Tatapan mata tetap ke muka ya. Itu berarti kita mesti hati-hati untuk jangan buru-buru memberikan penilaian kepada sesama ya. Jangan menunjukkan keangkuhan. Mata terus ke depan. Saya bilang tadi kan, mata orang sombong tuh matanya ke bawah, memandang rendah yang lain. Mata yang tetap ke depan itu berarti dia tahu Tuhan melihat dirinya dan dia memperbaiki dirinya terus-menerus. Terakhir, antidotnya yaitu Matius 7 ayat 4 sampai 5. Matius pasal 7 ayat 4 sampai 5. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus, Matius 7 ayat 4 dan 5. Matius 7 ayat 4 dan 5. Ya. Saya baca ayat 4. Ibu Bapak baca ayat 5 ya. Matius 7 ayat 4 dan 5. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Nah, jadi antidotnya yang tadi Mazmur 131, Tuhan ngelihat kita, Tuhan yang lebih besar dari kita, itu satu. Yang kedua, perbaiki diri terus, mata tetap ke muka ya, mata terus ke depan, perbaiki diri kita ya, jangan buru-buru merasa lebih hebat dari yang lain. Dan yang ketiga, kata Tuhan Yesus, jangan menghakimi ya. Orang yang sombong pasti sempat menghakimi ya, siapa kamu baru liburan ke Ragunan aja bangga, aku nih ya kan. Aku udah naik ke atas Monas, kamu belum kan? Kamu belum kan? Ya menghakimi ya, jangan ya seperti itu. Tuhan akan tolong kita Ibu Bapak
sehingga hati kita itu hatinya Tuhan, ya. Bukan hati dosa yang lebih hebat dari Tuhan, enggak. Hatinya Tuhan Yesus, berbelas kasihan dan tentu rendah hati, tidak sombong. Tuhan menolong kita. Amin.